warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini, yaitu tentang melanjutkan materi pembahasan soal-soal tipe Olimpiade atau KSN Matematika SMP pada bagian yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 soal, yaitu soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, dan soal yang kelima. Dan ini merupakan semua soal yang berbentuk materi aljabar di bagian 2. Mari kita simak pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas mulai nomor 1. Ada dua bentuk X dan Y yang dalam bentuk P dan Q. Jadi X-nya adalah 2P dikurangi 4Q, kemudian Y-nya adalah min P ditambah 2Q, yang dicari nilai 2X kuadrat kurangi 3XY ditambah Y kuadrat per X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi kita perhatikan dari yang diketahui ini ya. Jadi kalau ada diketahui X itu sama dengan 2P dikurangi 4Q, kemudian Y itu sama dengan min P ditambah 2Q. Jadi ini ada dua persamaan ya, persamaan dari X dan Y. Maka ini nanti kita eliminasi, yang kita akan hilangkan yaitu P sama Q-nya. Yang atas itu kita kalikan 1, kemudian yang kedua kita kalikan 2. Nah, berarti nanti akan menjadi yaitu X itu akan sama dengan 2P dikurangi 4Q. Kemudian yang kedua akan menjadi 2Y sama dengan ini kita kalikan 2 semuanya menjadi min 2P ditambah 4Q. Kita perhatikan untuk P sama Q-nya. Dan ini nanti kalau kita kurangi, apa hasilnya? Kita jumlahkan ya. Jadi kalau kita kurangi tidak habis, kita jumlahkan aja. Kalau kita jumlahkan ternyata hasilnya adalah yang ruas kiri adalah X ditambah 2Y, yang ruas kanan adalah habis semuanya. 2P tambah min 2P min 4Q ditambah 4Q adalah 0 semuanya. Berarti ini kita peroleh hubungan bahwa X itu akan sama dengan min 2Y. Jadi kita memperoleh hubungan bahwa X itu sama dengan min 2Y. Dari hubungan ini nanti kita substitusikan ke yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu kan 2X kuadrat dikurangi 3XY ditambah Y kuadrat per X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, ini kita masukkan. Jadi X-nya itu min 2Y kita masukkan. Jadi 2 dikalikan min 2Y dikuadratkan dikurangi 3 kali min 2Y dikalikan Y plus Y kuadrat. Kemudian kita bagi, X-nya adalah min 2Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sehingga akhirnya diperoleh min 2Y dikuadratkan adalah 4Y kuadrat ditambah, ini min sama min jadi plus ya. Jadi kita kalikan dulu, bilang konstan 3 sama 2 6, Y sama Y kuadrat berarti 6Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian yang bawah menjadi min 2Y dikuadratkan adalah 4Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 8Y kuadrat ditambah 6Y kuadrat ditambah Y kuadrat per 4Y kuadrat dikurangi Y kuadrat adalah 3Y kuadrat. Sehingga diperoleh bahwa hasilnya 8 tambah 6 tambah 1. Karena ini kan sudah Y kuadrat semua, berarti koefisiennya bisa kita jumlahkan. 8 tambah 6 14, 14 tambah 1 15 Y kuadrat dibagi 3Y kuadrat. Ini kita coret Y kuadratnya, sehingga diperoleh 15 dibagi 3 adalah 5. Hasilnya 5, berarti jawabannya yang D. Jadi untuk menyelesaikan ini diperhatikan dulu bentuk yang diketahui. Ini bagaimana, apakah nanti bisa dieliminasi atau dibuat hubungan sehingga ketemu hasilnya. Mari kita bahas mulai nomor 1. Ada dua bentuk X dan Y yang dalam bentuk P dan Q. Jadi X-nya adalah 2P dikurangi 4Q, kemudian Y-nya adalah min P ditambah 2Q,
yang dicari nilai 2x kuadrat kurangi 3xy ditambah y kuadrat per x kuadrat dikurangi y kuadrat. Jadi kita perhatikan dari yang diketahui ini ya. Jadi kalau ada diketahui x itu sama dengan 2p dikurangi 4q, kemudian y itu sama dengan min p ditambah 2q. Jadi ini ada dua persamaan ya, persamaan dari x dan y. Maka ini nanti kita eliminasi, yang kita akan hilangkan yaitu p sama q nya. Yang atas itu kita kalikan 1, kemudian yang kedua kita kalikan 2. Nah, berarti nanti akan menjadi yaitu x itu akan sama dengan 2p dikurangi 4q. Kemudian yang kedua akan menjadi 2y sama dengan ini kita kalikan 2 semuanya menjadi min 2p ditambah 4q. Kita perhatikan untuk p sama q nya. Dan ini nanti kalau kita kurangi, apa hasilnya? Kita jumlahkan ya. Jadi kalau kita kurangi tidak habis, kita jumlahkan aja. Kalau kita jumlahkan ternyata hasilnya adalah yang ruas kiri adalah x ditambah 2y, yang ruas kanan adalah habis semuanya. 2p tambah min 2p min 4q ditambah 4q adalah 0 semuanya. Berarti ini kita peroleh hubungan bahwa x itu akan sama dengan min 2y. Jadi kita memperoleh hubungan bahwa x itu sama dengan min 2y. Dari hubungan ini nanti kita substitusikan ke yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu kan 2x kuadrat dikurangi 3xy ditambah y kuadrat per x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, ini kita masukkan, jadi x nya itu min 2y kita masukkan, jadi 2 dikalikan min 2y dikuadratkan dikurangi 3 kali min 2y dikalikan y plus y kuadrat, kemudian kita bagi, x nya adalah min 2y kuadrat dikurangi y kuadrat, sehingga akhirnya diperoleh min 2y dikuadratkan adalah 4y kuadrat ditambah, ini min sama min jadi plus ya. Jadi kita kalikan dulu bilangan konstan 3 sama 2 6, y sama y kuadrat berarti 6y kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian yang bawah menjadi min 2y dikuadratkan adalah 4y kuadrat dikurangi y kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya adalah 8y kuadrat ditambah 6y kuadrat ditambah y kuadrat per 4y kuadrat dikurangi y kuadrat adalah 3y kuadrat, sehingga diperoleh bahwa hasilnya 8 tambah 6 tambah 1. Karena ini kan sudah y kuadrat semua, berarti koefisiennya bisa kita jumlahkan, 8 tambah 6 14, 14 tambah 1 15 y kuadrat dibagi 3y kuadrat. Ini kita coret y kuadratnya, sehingga diperoleh 15 dibagi 3 adalah 5. Hasilnya 5, berarti jawabannya yang D. Jadi untuk menyelesaikan ini diperhatikan dulu bentuk yang diketahui. Ini bagaimana, apakah nanti bisa dieliminasi atau dibuat hubungan sehingga ketemu hasilnya. Selanjutnya nomor 2. Diketahui 2x kuadrat sama dengan 3xy dikurangi y kuadrat, yang dicari adalah nilai x tambah y dibagi x kurang y. Kita lihat dulu, kita perhatikan dari yang diketahui adalah 2x kuadrat sama dengan 3xy dikurangi y kuadrat. Ini kita jadikan satu ruas di sebelah kiri, berarti 2x kuadrat min 3xy plus y kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini ada 3 suku dan bentuk kuadrat 2x kuadrat sama y kuadrat, maka ini bisa kita faktorkan atau tidak. Nah, kita perhatikan, jadi di depan 2, di belakang 1 koefisiennya 2 kali 1 2 dijumlahkan min 3, berarti kita mencari dua bilangan yang dikalikan 2 jumlahnya min 3. Yang depan ini jelas 2x sama x ya, karena 2x kali x kan 2x kuadrat. Berarti bilangannya itu adalah
min 1 semuanya, karena bilangannya adalah min 2 sama min 1 ya. Jadi nanti di sini akhirnya ketemu min 1y atau min y, ini juga min y. Nah, karena kalau kita kalikan silang ini kan min 2 xy, ini min xy, berarti jumlahnya min 3 xy kan pas ya. Sehingga dari sini kita buat hubungan, berarti 2x min y itu 0 karena hasil dikalinya 0. Berarti diperoleh 2x itu sama dengan y, atau yang kedua adalah x min y itu sama dengan 0, berarti x sama dengan y. Jadi ini ada dua bentuk. Nah, padahal yang ditanyakan itu adalah x ditambah y per x dikurangi y. Sekarang kita perhatikan dari dua bentuk ini. Kalau misalkan kita ambil bentuk yang kedua, ini x sama dengan y, dan ini kalau kita masukkan di penyebut, maka penyebutnya menjadi 0 karena y kurang y, maka ini adalah tidak mungkin. Berarti ini tidak dipakai ya. Ini adalah tidak mungkin. Jadi tidak dipakai. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Nah, berarti ini. Nah, jadi ini nanti akan memenuhi. Artinya memenuhi kalau dimasukkan dalam hubungan di sini ada nilainya. Sehingga dari sini yang 2x sama dengan y ini kita substitusikan, sehingga akan diperoleh sama dengan, yaitu menjadi x-nya ini, y-nya kita ganti 2x aja lebih mudah, berarti 2x ya. Nah, ini kita hapus ya, ini kita ganti yang y-nya. Jadi y-nya adalah 2x, berarti x ditambah 2x, berarti y-nya kita ganti x. Kemudian di sini adalah x dikurangi 2x, sehingga diperoleh 3x per min x. X-nya kita coret, habis. Nah, berarti jawabannya adalah min 3. Ternyata hasil dari sini, maka nilai yang diperoleh adalah negatif 3. Jadi kita pilih yang 2x sama dengan y, karena kalau x sama dengan y nanti kalau kita substitusikan ini penyebutnya 0 menjadi tidak terdefinisi. Jadi kita pilih yang 2x sama dengan y atau y sama dengan 2x. Selanjutnya nomor 3, jika xy ditambah 2x ditambah y sama dengan 10, x dan y merupakan bilangan bulat, maka nilai minimum dari x tambah y. Kita perhatikan yang diketahui adalah xy itu ditambah 2x ditambah y itu kan sama dengan 10 ya. Kita perhatikan yang ruas kiri. Nah, ruas kiri ini kita faktorkan. Kita faktorkan karena ada xy, maka ini x sama kali y. Ini ada 2x, berarti ini plus 2, karena kalau x kali 2 kan 2x. Ini 1y, berarti ini plus 1. Padahal kalau kita sebar ada plus 2. Biar kembali ke bentuk awal, maka ini kita kurangi 2. Nah, kemudian min 2 ini kita pindah ruas di sebelah kanan menjadi penjumlahan. Ini nilainya menjadi 12 karena 10 tambah 2. Sebelah kiri, yaitu tinggal sisanya x tambah 1 kali y tambah 2. Nah, kita perhatikan yang sebelah kiri ada dua bentuk. Ini adalah sebagai bentuk A, ini adalah sebagai bentuk B. Jadi ada dua bilangan A dan B yang dikalikan 12. Nah, kita perhatikan hasil perkalian 12 itu ada beberapa kemungkinan. Jadi 12 ini kalau kita kalikan kan ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama adalah 1, ini 12. Jadi kalau A-nya 1, B-nya 12. Kemungkinan kedua bisa balik 12 ini 1, kemudian 2 ini 6, kemudian adalah bisa balik 6 ini 2. Berarti berikutnya adalah 3, 4. Kemudian saya balik 4, 3. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Dari masing-masing kemungkinan ini kita jabarkan untuk mencari nilai x dan y. Yang kemungkinan yang pertama adalah 1 dan 12. Berarti A-nya itu 1, berarti x ditambah 1 itu sama dengan 1. Maka x-nya adalah 0. Kemudian B-nya adalah 12, berarti B-nya itu Y tambah 2 sama dengan 12. Y-nya adalah 10, kita jumlahkan sekalian karena yang tanya X tambah Y ya. Berarti X tambah Y-nya adalah 10. Kemungkinan yang kedua, kita pilih yang 12
dan 1. Berarti X tambah 1 adalah 12. Berarti X-nya adalah 11. Kemudian Y tambah 2 adalah 1. Berarti Y-nya adalah min 1. Nah, ini kita jumlahkan. Nanti nilainya adalah 10 juga karena X 11 dikurangi 1 ya. Kemungkinan yang ketiga adalah 2 dan 6. Berarti X tambah 1 adalah 2. Berarti X-nya adalah 1. Y tambah 2 adalah 6. Berarti Y-nya adalah 4. Kita jumlahkan adalah 5. Kemungkinan yang berikutnya yaitu adalah 6 dan 2. Berarti X tambah 1 adalah 6. Berarti X-nya adalah 5. Y tambah 2 adalah 2. Berarti Y-nya adalah 0. Kita jumlahkan berarti adalah 5. 5 tambah 0 ya. Kemudian kemungkinan kelima adalah 3 dan 4. Berarti X tambah 1 adalah 3, maka X-nya adalah 2. Kemudian Y tambah 2 adalah 4, berarti Y-nya adalah 2. Kalau kita jumlahkan, berarti hasilnya 2 tambah 2, 4. Kemudian yang terakhir adalah 4 dan 3, maka X tambah 1 adalah 4, berarti X-nya adalah 3. Y tambah 2 adalah 3, berarti Y-nya adalah 1. Dan ini kalau kita jumlahkan 3 tambah 1, 4. Di antara nilai-nilai hasil penjumlahan ini, maka yang paling kecil, yang minimum adalah 4. Nah, nih, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang B. Selanjutnya yang nomor 4. Jadi N bilangan bulat. Tentukan semua himpunan. Ya, tentukan himpunan semua nilai N sehingga N ditambah 3 dibagi N kurangi 1 itu juga merupakan bilangan bulat. Ini misalkan soal uraian. Jadi untuk menyelesaikan ini kita perhatikan dari bentuk N tambah 3 dibagi N kurangi 1. Jadi kalau N ditambah 3 dibagi N kurangi 1, jadi ini kita ubah menjadi bentuk yang lain yang ekuivalen. Kita sesuaikan karena penyebutnya kan N kurangi 1 ya. Jadi ini yang pembilang ini kita ubah mengandung penyebut jadi N kurangi 1. Biar menjadi 3, maka ini saya tambahkan 4. Nah, ini kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi ini bagian pertama, ini tambah 4. Nanti hasilnya kalau kita pecah menjadi 2 bentuk pecahan, berarti kan N kurangi 1 per N kurangi 1 ditambah 4 per N kurangi 1. Nah, N kurangi 1 per N kurangi 1 ini kan 1. Berarti 4 ditambah N kurangi 1. Nah, 1 ini sudah bulat. Maka nanti harus kita buat menentukan nilai N. Jadi ini harus bulat. Jadi harus merupakan bilangan bulat. Karena kan 1 ini sudah kan. Berarti nanti ini kalau agar menjadi bulat, berarti nanti bentuk penyebut yaitu N kurangi 1. N kurangi 1 itu merupakan bilangan-bilangan yang bisa membagi atau merupakan faktor. Jadi faktor dari 4. Jadi faktor dari 4 faktor bulat. Jadi bisa positif, bisa negatif. Berarti faktor dari 4 itu kan bisa saja, yaitu bisa nanti N-1 itu bisa plus minus 1, atau bisa juga bahwa N-1 ini bisa plus minus 2, atau bisa juga N-1 ini adalah plus minus 4. Nah, jadi karena yang bisa membagi 4 itu kan 1, 2, 4. Dalam hal ini bilangan negatif juga masuk karena yang dicari adalah himpunan semua bilangan bulat yang memenuhi. Selanjutnya dari masing-masing ini kita samakan. Nanti kita cari nilai N-nya. Jadi yang pertama N-1 sama dengan positif 1. Berarti kan ketemu. Ini misalnya kemungkinan yang pertama ya. Jadi akan ketemu yaitu N-nya adalah 2. Terus yang kedua yaitu N-1 itu sama dengan min 1. Maka N-nya adalah 0. Kemungkinan yang ketiga adalah N-1 itu sama dengan 2.
berarti n-nya adalah 3. Kemungkinan yang ketiga, n-1 adalah -2, berarti n-nya adalah -1. Kemudian berikutnya, n-1 itu sama dengan 4, berarti n-nya adalah 5. Yang berikutnya, n-1 itu sama dengan -4, berarti n-nya adalah -3. Nah, dari bentuk ini berarti himpunan semua n, maka bisa kita urutkan dari mulai yang paling kecil yang memenuhi dari bentuk ini ya, berarti sama dengan himpunan, yaitu yang paling kecil adalah -3, kemudian -1, kemudian adalah 0, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5. Jadi inilah himpunan semua n yang memenuhi, sehingga n plus 3 dibagi n kurangi 1 adalah juga merupakan bilangan bulat. Selanjutnya yang nomor 5 adalah mencari himpunan semua pasangan bilangan bulat m, n yang memenuhi penyelesaian dari 4/m ditambah 2/n tambah sama dengan 1. Jadi yang bentuk 4/m ditambah 2/n sama dengan 1 ini kita sederhanakan. Kita samakan penyebutnya berarti mn, kita kali silang berarti 4n ditambah 2m sama dengan 1. Selanjutnya kita kalikan silang lagi, diperoleh bahwa ini mn sama dengan 4n ditambah 2m. Ini kita bawa ke ruas kiri semuanya, diperoleh bahwa mn kurangi 4n kurangi 2m itu sama dengan 0. Bisa difaktorkan ya. Kalau ini kita faktorkan berarti maka ini mn, maka sini adalah m, ini n. Ini ada -4n, ini -2m, berarti ini adalah -2 karena m kali -2 kan -2. Selanjutnya ini adalah -4. Nah, berarti ini ada dua bentuk. Kalau di sini adalah, kalau kita faktorkan -4 ini -2 adalah 8, ini harus kita kurangi 8. Nah, berarti nanti diperoleh bahwa m kurangi 4 dikali n kurangi 2 -8 kita pindah menjadi 8. Maka ini ada dua bentuk perkalian. Jadi seperti tadi, ini adalah sebagai A, ini adalah sebagai B. Berarti dua bilangan yang dikalikan itu sama dengan 8, maka ada kemungkinan, jadi 8. Nah, 8 itu ada kemungkinan, yaitu perkaliannya adalah 1 kali 8, kemudian bisa saya balik 8 kali 1, kemudian bisa juga 2 kali 4, bisa juga 4 kali 2. Jadi ini kemungkinan. Jadi sebagai A dan B. Nah, sekarang kita cari masing-masing. Jadi masing-masing pasangan itu nanti kita cari nilai m dan n. Nah, kita cari yang pertama, kita pilih bahwa yang pasangan pertama adalah 1 dan 8. Jadi 1 dan 8. Nah, artinya apa? Berarti A-nya itu 1, berarti m kurangi 4 itu sama dengan 1, maka akan diperoleh bahwa m-nya adalah 5. Kemudian yang berikutnya adalah n kurangi 2 itu sama dengan 8, akan diperoleh m-nya adalah n-nya adalah 10 ya. Ini n-nya adalah 10. Berarti 5,10 pasangannya nih. Berarti 5,10 m, n-nya. Kemudian yang kedua adalah kita pilih 8 dan 1, berarti A-nya adalah 8, maka n kurangi 4 ya. Ini m kurangi 4 ya, m kurangi 4 itu sama dengan 8, berarti m-nya adalah 12. Kemudian yang berikutnya B-nya 1, maka n kurangi 2 adalah 1, berarti n-nya adalah 3. Berarti pasangannya yang kedua adalah 12,3. Kemudian yang berikutnya, pasangan berikutnya adalah 2 dan 4.
berarti M kurangi 4 sebagai A itu nilainya 2, berarti M nya adalah 6. Kemudian N dikurangi 2 adalah 4, maka N nya adalah 6, berarti M, N adalah 6,6. Kemudian yang terakhir adalah 4 dan 2, berarti M dikurangi 4 itu sama dengan 4, maka M nya adalah 8. Kemudian N kurangi 2 adalah 2, berarti M nya adalah 4, maka pasangan terakhir adalah 8,4. Nah, berarti himpunan pasangan MN, jadi himpunan M, N adalah himpunan ini, pasangan ini adalah 5,10, kemudian 12,3, kemudian 6,6 dan 8,4. Jadi himpunan M, N yang memenuhi penyelesaian dari 4 per M ditambah 2 per N sama dengan 1. Demikian mengenai pembahasan soal-soal KSN materi aljabar di bagian yang kedua. Semoga anak-anak memahami tentang materi kali ini. Tetap semangat belajarnya untuk persiapan KSN atau Olimpiade. Sampai ketemu di edisi pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.